Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Hans Engineering Service. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memperbaiki TV LED dengan merek Potre. Kerusakannya yaitu mati total atau tidak bisa dinyalakan. Lampu LED indikator tidak nyala juga. Jadi ketika dicolokkan stekernya, TV tidak nyala sama sekali. Gambar tidak ada, suara juga tidak ada. Jadi mati total rusaknya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah video. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, langsung aja kita bongkar TV Potre ini. Simak videonya sampai habis ya, jangan di skip. Mantap. Oke, lanjut saya akan bongkar dulu TV LED Potre ini. Ini ukurannya sekitar 22 atau 24 ya kalau nggak salah, 24-25 in ya. Oke, langsung saya bongkar dulu TV Potre ya. Sekarang TV nya sudah saya bongkar. Tuh, panel LED nya seperti ini, panel LED TV Potre. Ini pakai, ini LCD yang bukan LED. Ini pakai lampu fluoresan. Nah ini ya, pakai soketnya, ada dua soket itu. Lampu backlightnya pakai lampu fluoresan atau LCD, pasti pakai fluoresan ya. Ini sudah saya bongkar. Nah ini seperti ini. Di sini ada rangkaian atau kit driver lampu backlightnya. Ini untuk LCD ya, inverter. Tegangannya, outputnya sekitar 1000 lebih ya, sekitar 1000 voltan, karena masih pakai lampu fluoresan atau lampu yang masih LCD itu backlightnya. Ini power supply nya sudah saya bongkar dari casingnya atau covernya. Seperti ini covernya ya. Ini covernya ada pendinginnya sekaligus ya. Ini aluminium sekaligus pendingin sekaligus wadahnya dari power supply tadi di sini tepatnya. Saya copot sudah saya copot ya. Ini tadi kondisi TV-nya sangat kotor dalamnya. Sudah saya kuas-kuas tadi di bagian depan. Di sini belum sempat saya kuas-kuas, nanti aja setelah TV selesai nanti saya akan bersihkan ya. Yang penting diperbaiki dulu aja. Sangat kotor ini. Ya, nanti saya akan bersihkan. Oke, lanjut pembahasannya. Di sini saya lihat ada sudah nampak kerusaknya ya. Ini elko filter tegangan 12 volt ini. Jadi power supply ini cuma ada satu tegangan atau satu dayanya, itu 12 volt. Ini 12 volt di modul atau di mainboardnya sini. Ini mainboardnya mainboard TV Cina ya, kelihatan. Ini mainboard Cina. Di sini 12 volt ground. Jadi di sini ding 12 volt ground. Jadi power supply ini mengeluarkan suplai 12 volt dan ground, itu aja. Ini ada elko yang melembung, kelihatan ya. Elkonya ini kembung atau gelembung ya, hampir meledak ini. Ini juga elko, dua-duanya ini juga sama. Di bagian bawah juga itu kelihatan sedikit menggelembung atau kembung ya. Bagian atas juga kembung, hampir meledak ini. Mungkin tegangannya over ini. Oke, yang perlu dicek karena TV ini mati total, cek dulu ini soket atau kabel jack power ya, kabel jack ini. Cek input tegangannya menggunakan multitester digital atau analog juga bisa. Mode dioda seperti biasa atau mode kontinuitas ya, atau kali satu juga bisa kalau analog ya. Cek dulu apakah terhubung apa enggak. Terhubung normal ya, satunya terhubung, berarti kabel jack ini normal, kabel powernya normal. Oke, karena di sini ada tanda-tanda elko hampir meledak atau elkonya ngelembung, berarti tegangan input PLN pasti masuk ke rangkaian primer atau ke power supply primernya, pasti masuk ya, karena ini ngelembung ya. Kita cek dulu versi sekringnya, apakah sekringnya putus di sini, fuse atau sekring. Tester harusnya terhubung ya. Sekring masih normal atau fuse masih normal. Cek diodanya, ini dioda brake
diodanya disusun secara break atau jembatan ya. Ini 4 dioda ini dicek dulu, harusnya normalnya nggak short ya. Diodanya sini, nah ini diodanya, cek dulu dioda masih normal. Oke, dioda masih normal tuh. Nah itu 410 masih normal, ini juga masih. Dioda nggak ada yang short ya. Oke, terus cek di elko besar ini. Nah elko ini lupa ya, sampai lupa saya. Di elko besar ini atau elko primer, tegangan primer 308 volt ya, di tulisan elko nya 400 volt 47 mikro. Ini perlu dihabiskan dulu tegangannya ya. Biasanya kalau TV mati total nggak bisa nyala sama sekali, itu biasanya masih ada tegangan yang tersimpan di elko ini, di elko primer ini ya. Saya sering sekali lupa nggak mengosongkan tegangannya di sini sampai kesetrum ya, terkejut ada sisa tegangan. Dikonsletkan pakai bulam ya, biar lebih aman. Pakai bulam biar lebih aman. Nah seperti ini. Saya coba kosongkan dulu tegangannya. Oke, sudah kosong tegangannya, sudah hilang. Terus setelah itu cek lagi bagian ini apakah ada yang short ya. Plus probe hitam negatif, probe merah positif. Oke, nggak ada yang short, normal. Kita balik coba. Ini harusnya nggak ada yang short ya. Oke, normal 373. Setelah itu kita cek ini final drivernya pakai MOSFET ya. Di sini MOSFET-nya. Ini, yang ini dioda, ini MOSFET. Cek MOSFET-nya apakah short. Ngeceknya ini sama seperti ngecek transistor ya, satu persatu. Jadi kaki gate, ini gate, di sini gate, terus drain dan source, ini GDS ya. Ngeceknya sama seperti transistor, harusnya nggak short. Balik juga nggak short ya. Oke, nggak short, tidak mendekati nol ya. Kalau pakai analog itu jarumnya tidak menyimpang jauh. Kalau jarum analog ketika ngecek MOSFET ini menyimpang jauh di salah satu kakinya, itu pasti MOSFET-nya jebol atau MOSFET-nya short di salah satu kakinya dengan kaki yang lain. Itu setelah MOSFET normal, cek dioda ultrafast di sini. Ini dioda ya, bukan transistor, bukan MOSFET di sebelah sini. Ini namanya dioda ultrafast atau dioda ultrafast recovery. Dioda Schottky ya. Bentuknya seperti transistor 3 kaki. Ini di kaki 1, kaki 2, kaki 1, kaki 3 itu sebagai anodanya biasanya. Di kaki tengah katoda yang ada garisnya itu. Ini kita cek, ini ya, samping kanan samping kiri short, betul. Samping kanan dengan tengah enggak short, kiri dengan sini enggak short juga. Oke, enggak short ya. Aduh, nah, enggak short. Dibalik harusnya enggak ada apa, kalau dibalik enggak ada hambatan ya harusnya. Coba saya balik dulu. Oke, dibalik normal. Ini juga sama, balik normal ya. Oke, berarti rusaknya mungkin karena elko-nya itu sendiri yang terlalu overhead dan akhirnya menggelembung seperti ini, hampir meledak nih elko-nya. Ini saya coba dulu ganti semua elko-nya di sini, termasuk sini saya akan mengganti juga elko primernya 308 volt atau 400 volt ini di tegangan 308 volt ya maksud saya. Ini nanti saya akan cek dulu pakai ISR meter apakah kondisi semua elko di primernya normal, dan ini nanti saya akan ganti. Oke, saya ganti dulu. Sementara di mainboard nggak ada masalah ya, karena tegangan 12 volt untuk suplai ke mainboard itu hilang, nggak ada ya, drop alias drop gitu. Jadi permasalahannya di power supply-nya. Saya akan ganti dulu, saya cek lagi, nanti saya infokan lagi. Nah oke, sekarang sudah selesai saya ganti spare part-nya yang tadi saya sudah jelaskan. Ini saya ganti elko-nya di bagian sekunder ya, tadi yang sudah saya katakan tadi, elko filter tegangan 12 volt, elko-nya 1000 mikro 16 volt 2 buah, dan 470 mikro 25 volt saya ganti ya. Semua elko di bagian sekunder power supply saya ganti dengan yang baru. Dan saya juga mengganti
dioda ultrafast atau dioda Schottky ultrafast recovery ya, dioda di bagian sekunder. Untuk tegangan 12 volt juga saya ganti karena tadi diodanya sedikit short, jadi biar lebih aman saya ganti aja pakai yang baru diodanya. Dan itu IC PWM drivernya, PWM bagian primer tidak bekerja ya. Jadi saya akali, saya tambahkan modul gacun di situ, tuh terlihat ya ada modul gacunnya. Jadi IC drivernya itu nggak berfungsi lagi karena sudah mati. Nah itu saya kali saya tambahkan modul atau kit gacun untuk mendrive atau mengosilasi trafo switchingnya ya, biar bisa nyala mengeluarkan tegangan. Tadi saya copot MOSFET utamanya, MOSFET yang asli saya copot, itu MOSFET dan diodanya saya copot dan saya ganti pakai modul gacun, kabel merah ke bagian drain MOSFET ya, ke output atau ke input switchingnya, dan kabel hitam disambungkan ke negatif atau min elko ya, negatif elko besar primer 400 volt itu. Oke, sekarang saya cek tegangannya, saya nyalakan dulu itu pakai lampu bolam ya, di seri pakai lampu bolam. Oke, itu tegangannya terbaca di multitester 12,6 volt. Sudah normal itu tegangan outputnya ya. Nanti ketika dipasang ke mainboard tegangannya akan drop menjadi 12, sekitar 12 volt. Oke, itu tegangannya 12,6. Itu di bagian input power supply-nya saya seri dengan lampu bolam 100 watt ya, untuk mengamankan kalau ada konsleting ya, jadi biar lebih aman gitu. Oke, saya rapikan dulu kabel-kabelnya, saya rapikan ke bagian covernya ya. Itu saya solder ulang ya. Jangan lupa juga disolder ulang komponen-komponen power supply-nya, karena power supply kan area atau wilayah panas ya, harus disolder ulang biar lebih awet TV-nya nanti. Oke, saya pasang dulu PCB-nya power supply ke casingnya, itu pendingin heatsinknya ya, dan nanti dirapikan kabel-kabelnya, dipaskan dulu biar lebih rapi. Nanti modul gacunnya ditaruh di luar aja, maksud saya ditaruh di luar casingnya, ini ditaruh di luar casing power supply ya. Jadi nanti ditempelkan, dilem di cover hitam atau di cover belakang TV-nya itu. Saya dekatkan di dekat mainboard nanti modul gacunnya ya. Dikunci dulu, untuk pengunci itu ya pendingin dioda ultrafastnya ke pendingin. Kunci dulu. Biar panasnya menghantar kuat, saya menghantarkan ke heatsinknya. Ini sudah terpasang pengunci dioda ultrafastnya. Nah sudah, sekarang saya pasang dulu. Saya akan pasang modul power supply-nya atau ya power supply yang sudah saya diakali tadi. Yang modul gacunnya nanti saya akan tempelkan di dekat itu driver backlight ya. Saya rapikan dulu, mau saya pasang kabel-kabelnya, nanti dilihat hasilnya seperti apa. Oke, semoga aja langsung normal. Pas TV-nya sudah jadi, saya lupa untuk memvideokannya. Jadi ini sudah dicoba, dites nyalakan oleh pemilik TV-nya. TV-nya sudah normal, sudah bisa normal, nyala normal, itu gambar sudah muncul, suara juga sudah muncul. Jadi langsung normal. Oke, mungkin seperti dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.